Halo teman-teman pecinta film, bagaimana kabar kalian saat ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik. Kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2020 yang berjudul Live. Film ini menceritakan sebuah kekacauan yang terjadi di Korea yang melibatkan orang-orang berubah menjadi zombie. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur filmnya. Intro dulu guys, gaskeun. Film diawali dengan seorang gamers yang bernama Oh Jono yang sedang tertidur dan ia terbangun dengan suara alarm yang menunjukkan pukul 10 pagi. Ibunya memberitahu jika ia sedang pergi dengan menyimpan surat di atas meja makan. Jono pun kemudian melakukan aktivitasnya kembali, yaitu bermain game sambil live streaming bersama teman-temannya. Tak lama teman satu timnya berbicara jika ada suatu keanehan dan menyuruh Jono untuk melihat siaran televisi. Tiba-tiba terdengar bunyi kegaduhan dari jalan yang bisa ia lihat dari jendela apartemennya. Semua orang berlari, mobil-mobil hilang kendali sampai mobil pemadam yang melintas menabrak tiang pembatas dan terjadilah ledakan. Sedangkan di ujung jalan, Jono melihat seorang anak yang sedang mencari ibunya. Setelah mendekat dan menemukan ibunya, anak itu pun memeluk dan menggigit leher ibunya. Di scene berbeda, terjadilah bunyi gaduh di pintu apartemen Jono. Ia pun membuka pintu untuk memastikan apa yang terjadi. Tiba-tiba masuk seorang yang mengaku tetangganya Jono di unit 403 dan memohon untuk dia bisa berlindung di sini. Namun Jono yang khawatir di sini mencoba menyuruh tetangga itu pergi. Pria itu pun berjanji dia akan pergi setelah Jono mengizinkan untuk ke toilet. Setelah Jono mengizinkan, ia pun berkata, "Setelah ini kau harus keluar." Dan tiba-tiba Jono pun melihat kabar berita di televisi yang mengatakan jika semua orang telah berubah menjadi kanibal. Dengan ciri-ciri awal mula, perubahannya dimulai dari mata yang menjadi merah. Lantas Jono yang mendengar hal itu pun langsung mengambil pisau yang ia miliki secara cepat. Demi berjaga-jaga, setelah itu tetangga Jono pun keluar dari toilet. Jono merasa ragu dengan tetangganya ini. Benar dugaannya, mata dari tetangganya kini berubah menjadi merah dengan disertai perubahan fisik dan sifatnya. Saat tetangga benar-benar berubah menjadi zombie, Jono dengan berani menabrak zombie itu sampai keluar dari pintu. Kemudian Jono melihat zombie tetangga yang tadi dihabisi oleh sesama zombie yang memiliki badan yang lebih besar. Setelah itu, Jono kini khawatir dengan ibunya dan langsung melakukan beberapa panggilan telepon. Di telepon Jono beberapa kali tidak menyambung. Namun, tidak berlangsung lama, ayah dari Jono langsung merespon bahwa ia baik-baik saja dan akan segera pulang. Serta Jono harus bertahan. Jono memanfaatkan sisa makanan yang ada untuk jangka waktu ke depan, serta menuliskan pengingat di depan foto keluarganya yang bertuliskan ia harus bertahan. Lihat kini Jono sedang mengatur strategi makanan yang harus ia simpan hingga beberapa hari ke depan. Di hari kedua setelah Jono terbangun dari tidur, dia melihat berita tentang masalah virus kanibalisme yang membuat orang-orang berubah menjadi seperti itu. Dia memutuskan untuk mengambil gambar dirinya dengan kertas yang ia pegang yang bertuliskan ia harus selamat, serta membagikan lewat Instagram. Kemudian kini Jono melihat tayangan live yang berbeda beberapa blok di apartemennya. Lihat jika pria di tayangan sedang mencari signal sambil menaiki batas balkon sambil memegangi tongsis. Namun signal yang terputus-putus membuat pria itu mencoba lebih meninggikan dirinya untuk mendapatkan signal. Namun sialnya pria itu malah terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Setelah melihat itu, Jono pun memiliki ide dengan menerbangkan drone yang ia miliki dengan handphone yang ia ikat untuk mencari signal agar bisa menghubungi ayahnya. Namun setelah mendapatkan signal yang cukup dan mencoba menelpon ayahnya, tiba-tiba drone yang dikendalikan habis baterai. Jono yang kesal memutuskan untuk bermain game guna menghilangkan jenuh. Namun sekarang signal di kota benar-benar sepenuhnya menghilang. Terlihat jika Jono sekarang sedang tertidur serta dibangunkan oleh alarm mobil yang sangat ngeri. Dan ternyata di sana ada seorang polisi wanita yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa zombie. Sementara itu,
Di sana Jono berusaha membantu polisi itu agar memalingkan perhatian zombie dengan berteriak yang cukup kencang. Seketika zombie itu berhenti memangsa polisi itu. Namun hanya sebentar dan para zombie langsung menarik polisi itu. Karena teriakan Jono yang cukup kencang, hingga kini ia pun mendengar ada yang mencoba menobrak pintunya yang sudah ia ganjal dengan kulkas. Ternyata itu adalah ulah dari zombie berbadan besar yang sudah membunuh tetangganya kemarin. Jono mencoba menahan kulkas itu dari dorongan zombie itu. Lantas Jono yang tidak kuat menahan kini sigap dalam berpikir. Dia berlari ke balkon dan memancing zombie itu agar menabraknya. Sebelum tertabrak, Jono langsung bergantung hingga yang terjadi zombie pun terjatuh ke jalan. Jono sekarang terpukul melihat makanan yang ia taruh untuk bertahan hidup kulkas jatuh berserakan karena zombie tadi. Kini Jono merekam dirinya melalui webcam dan menceritakan jika dirinya terjebak di dalam apartemen selama 2 hari. Dia berbicara jika ia harus bertahan, dan itulah kata-kata terakhir yang ia dapati dari ayahnya di telepon kemarin. Jono yang bosan serta jenuh kini mengambil bir dari laci ayahnya dan menutup jendela apartemen menggunakan plastik dan selotip. Setelah itu Jono pun duduk sambil menonton televisi. Namun setelah menonton, tiba-tiba kini Jono melihat iklan ramen yang membuat dirinya tidak kuat menahan rasa laparnya. Jono pun lantas mengambil dan memasak ramen yang ia punya serta tidak mempedulikan jika itu adalah makanan malam terakhir. Hari ke-10 sudah Jono bertahan di apartemen. Ini sepenuhnya air di dalam apartemen sudah mengering. Ia selalu merekam aktivitasnya menggunakan webcam. Persediaan makanan ia pun sudah hampir habis, namun Jono tidak akan keluar sama sekali. Lebih baik mati kelaparan dibanding menjadi seperti zombie, ucapnya. Jono memiliki ide kembali untuk memberitahu keberadaannya itu kepada seluruh publik dengan mengirim pesan lewat saluran radio dan memakai antena agar saluran tertangkap. Jono berkata jika menggunakan jack handphone juga bisa menangkap signal. Namun handphone yang ia punya semuanya tidak memiliki kabel dan harapannya pun kini sia-sia. Kemudian hari ke-15 Jono bersenang-senang untuk mengusir kebosanannya dengan meminum minuman keras yang ayahnya. Dan setelah itu Jono yang sedang mabuk mulai berhalusinasi. Jono sekarang seperti melihat ibu di depannya. Ia kini mencoba memeluk ibu dengan sangat erat. Namun itu semua hanyalah hayalan Jono saja. Lantas setelah Jono sadar, ia pun sekarang menangis seakan ia tidak percaya mengapa semua ini bisa terjadi. Lagi bersedih, tiba-tiba Jono ditelepon oleh ibunya. Namun karena sinyal yang lemah, panggilan pun menjadi terputus-putus. Lantas Jono pun memutuskan untuk naik pagar balkon seperti tetangganya. Namun dia tidak menghiraukan karena itu adalah panggilan dari ibunya yang ia nanti-nantikan akan pulang. Setelah itu akhirnya Jono mendengar dengan jelas panggilan ibunya, namun terdengar adalah jika ibu dan ayahnya sudah mati tergigit zombie. Dengar dari teriakan yang Jono dengar dari telepon. Ini Jono benar-benar kesal dan sedih. Dia memutuskan untuk keluar dari apartemen dengan membawa tongkat golf untuk mengetahui apa yang sudah membuat orang-orang menjadi seperti ini. Dia sekarang melihat tetangganya yang sudah menjadi zombie dan datanglah zombie lain yang akan menyerangnya. Namun Jono yang sigap terlebih dahulu bersembunyi dan mencoba kembali ke apartemennya itu. Di hari ke-20 tempat terjadinya kerusuhan di kota, Jono melihat nuklir yang diledakkan di kota seberang dengan dibarengi matinya aliran listrik yang membuat kota tampak gelap. Jono beberapa kali melakukan siaran webcam untuk update dan memberitahu keberadaannya yang terjebak di apartemen. Namun pikirnya jika itu hanyalah sia-sia dan dia memutuskan untuk mengambil sebuah tali untuk menggantung dirinya. Setelah ia menggantung dirinya, ia melihat sebuah laser yang menuju ke arahnya. Lantas dengan cepat ia berusaha melepaskan tali yang sudah terlanjur ia ikat di lehernya. Setelah terlepas, Jono sekarang melihat ke arah dari mana laser itu berada. Namun ternyata laser itu terdapat dari seorang wanita yang tepat berada di seberang apartemennya. Setelah Jono mengetahui jika ada orang lain yang selamat, ia pun kini merasa sangat senang. Esokan harinya, Jono mencoba membuka pintu apartemennya untuk menyapa wanita itu.
Mereka sekarang melakukan pesan demi pesan untuk berkenalan melalui layar handphone yang mereka miliki. Dan akhirnya Jono sekarang tahu jika wanita itu bernama Yovin. Kemudian Yovin kini mencoba membunuh zombie yang berhasil masuk ke dalam apartemennya menggunakan sebuah kapak yang ia miliki. Esokan harinya setelah Yovin membuka jendela dan melihat Jono yang seperti kelaparan, Yovin yang melihat itu lantas memutuskan melempar tali yang ia punya ke depan balkon Jono. Namun tali itu malah meleset, malah mengarah ke arah luar. Jono pun mengambil drone-nya untuk mengirim tali ke arah Yovin. Hingga Yovin pun berhasil mengikat tali itu dan mengirimkan makanan yang dia punya ke Jono. Lantas Jono yang senang dengan pemberian Yovin berterima kasih dan menyantap makanan itu. Namun tiba-tiba Jono melihat tali yang Yovin lempar kini dipegang oleh zombie pemadam kebakaran. Lantas zombie pemadam yang terbiasa memanjat mencoba menarik tali yang Yovin lempar tadi dan Yovin mengikat tali itu ke meja di belakangnya. Saat pemadam menarik talinya, Yovin pun ikut tertarik juga sehingga mengenai Yovin dan kini terjatuh pingsan. Sementara itu Jono yang melihat kejadian itu langsung melempari zombie pemadam dengan menggunakan botol minuman keras untuk memindahkan fokus dari zombie itu. Namun karena posisi yang jauh, ia dengan cepat mengambil drone untuk memperlambat zombie itu naik. Kemudian Jono berhasil membuat fokus zombie itu menjadi buyar. Namun drone yang terlalu dekat kini ditangkap oleh zombie pemadam itu. Setelah mendekat ke balkon Yovin yang sadar dengan cepat memotong lengan si zombie hingga akhirnya zombie itu pun jatuh ke arah jalan. Karena persediaan makan sudah habis, Jono memberanikan diri untuk mencari persediaan makanan dengan keluar dan memasuki apartemen tetangganya. Ia mencoba masuk dan melihat makanan di tetangganya itu. Ia menemukan Nutella yang sangat ia sukai dan walkie-talkie dan satu buah handphone yang ia butuhkan untuk mengirim pesan lewat radio. Jono kini melihat jasad yang ditutup selimut. Saat ia membuka, tiba-tiba datang zombie yang langsung menyerangnya dari belakang. Jono pun kini melawan dan berhasil melarikan diri dari zombie itu. Singkat cerita, Jono yang sudah berhasil membawa makanan dan keperluan lainnya kembali ke apartemennya. Jono langsung membuka jack handphone yang ia dapatkan untuk menangkap sinyal radio guna mengirimkan pesan pertolongan. Kemudian Jono pun mengirim walkie-talkie beserta makanan ke Yovin. Keesokan harinya Jono dibangun dengan suara Yovin yang menyapa Jono melalui walkie-talkie. Sampai akhirnya mereka kini sering berbicara mengenai hal dan kehidupan masing-masing. Ketika sedang berkomunikasi, Jono mendengar suara seperti hujan. Saat ia cek, ternyata itu bukan suara hujan, melainkan suara gemuruh zombie yang berlari ke arah apartemen mereka. Yovin kini menyenggol rak yang ada di samping mendekati pintu apartemen Yovin. Namun Jono kini bergerak cepat dan langsung bertanya berapa nomor apartemenmu. Seketika itu dering telepon terdengar di tangga Yovin yang dilakukan oleh Jono hingga zombie pun menghampiri sumber suara itu. Kali ini mereka memutuskan membuat rencana untuk mencari sebuah perlindungan di lantai 8 apartemen Jono. Karena Yovin melihat jika lantai itu kosong dan kemungkinan ada banyak makanan di sana. Mereka pun kini akhirnya menyepakatinya. Yovin kini turun terlebih dahulu, mencoba turun menggunakan tali yang ia punya. Dan dia berbicara jika ia sering menaiki gunung. Setelah sampai bawah, Yovin pun langsung melawan para zombie yang mencoba menyerangnya. Kemudian Jono pun langsung turun dengan cepat dan langsung menolong Yovin dari serangan para zombie. Jono mengarahkan Yovin agar mengikutinya. Singkat cerita, mereka pun sampai di lantai 8. Namun ada satu zombie yang melihat ke arah mereka, kemudian berteriak sampai munculnya zombie lain berlari ke arah mereka. Yovin dan Jono pun mencoba membuka satu persatu pintu apartemen. Dan datanglah seorang pria yang mencoba menolong mereka, kemudian memberikan mereka perlindungan. Pria itu memberikan Jono dan Yovin makanan serta minuman. Lantas mereka yang terlihat lapar tanpa pikir panjang langsung memakan makanan itu. Selang berbincang, Jono pun kini tiba-tiba pingsan. Begitu juga Yovin yang mengalami lemas di sekujur tubuhnya. Lantas Jono sekarang diikat sementara Yovin
ditarik ke ruangan lain, yang mana di ruangan itu ada istri dari pria ini yang sudah menjadi zombie. Pria ini berniat memberikan Yobin ke istrinya. Jono yang tersadar menodongkan pistol yang ia dapati dari zombie polisi di jalan tadi ke arah pria ini. Sampai terjadilah perdebatan antara Jono dan pria itu. Sementara itu di ruangan Yobin berada pun mereka kini mendadak sepi. Pria ini pun berinisiatif membuka pintu itu, namun ternyata setelah membuka pintu, Yobin yang berhasil selamat dengan menutupi wajah dari istri pria ini langsung mendorongnya ke arah pria itu, yang mana ia adalah suaminya. Dengan cepat pria itu pun digigit, serta Yobin pun memutuskan untuk menembak mereka. Suara tembakan Yobin membuat para zombie berlari mendatangi sumber suara yang mereka buat. Yobin pun kini berbicara jika kita tidak akan berhasil, dan Yobin memohon untuk Jono agar menembaknya saja. Saat Jono akan menembak, tiba-tiba terdengar suara helikopter datang melewati apartemennya. Hingga mereka pun dengan cepat memutuskan untuk pergi ke bagian atas untuk menemui beberapa helikopter penjemput. Mereka kini melewati beberapa kerumunan zombie dan berhasil mencapai atap apartemen. Setelah sampai di atap, mereka kini tidak mendapati helikopter yang ia maksud. Mereka kini saling berteriak, "Jika kami masih hidup," yang terdengar ke seluruh penjuru kota. Zombie-zombie sekarang sepenuhnya berhasil mendobrak pintu atap. Jono berusaha menembak zombie-zombie itu dengan pistol yang kehabisan peluru, dan tiba-tiba datanglah helikopter penjemput yang langsung menembaki zombie yang mencoba menyerang mereka. Hingga akhirnya mereka pun sekarang terselamatkan. Pun selesai. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan maaf jika saya membaca masih terbata-bata. Ya maklumlah, saya juga masih tahap belajar. Dukung terus, oke? Dengan cara subscribe